Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silahen dengan NIM 42122111013 dari kelas Mekatronika A Malam semester 4. Jadi di video ini saya akan membuat simulasi rangkaian pneumatik dengan menggunakan software FluidSim, di mana saya akan menjelaskan atau membuat simulasi untuk siklus 4 pneumatik, yaitu dengan siklus sebagai berikut: B min, B plus, A plus, A min. Nah, kita langsung saja mengerjakan perintah dari soal atau siklus berikut ini. Nah, pada siklus 4 ini, yaitu B min, B plus, A plus, A min, ini terdapat dua kali signal bentrok, yaitu pada saat B min ke B plus dan pada saat A plus ke A min. Sehingga untuk penyelesaian terjadinya signal bentrok ini, atau agar tetap dapat menjalankan gerakan sesuai dengan yang diperintahkan, kita dapat menyelesaikannya menggunakan metode kasket. Nah, di sini kita dapat menggunakan metode kasket 3 grup karena terjadi dua signal bentrok dalam silinder A dan silinder B. Nah, untuk itu kita dapat mengerjakannya dengan step pertama, yaitu membagi sumber atau membagi grup dari signal-signal yang bentrok ini. Nah, pada B min dan B plus, kemudian A plus dan A min. Sehingga setelah itu dapat kita lihat bahwa pada gerakan ini menjadi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok S1, S2, dan S3. Nah, untuk B min ini B min masuk ke dalam grup S1 atau pengelompokan sumber angin A1, dan B plus dan A plus itu masuk ke dalam pengelompokan S2 karena B plus dan A plus ini tidak terjadi signal bentrok, sehingga mereka dapat digabungkan di dalam satu sumber atau satu grup. Kemudian untuk A min ini kita masukkan ke dalam grup S3. Nah, setelah kita menentukan grup pada setiap gerakan yang terjadi signal bentrok maupun tidak, step selanjutnya adalah kita membuat panah pergerakan pada setiap gerakan pada siklus 4 ini. Nah, untuk karakteristik atau syarat untuk pembuatan garis panah ini adalah pada saat gerakan tersebut masih berada di dalam grup yang sama, maka arah panah dari garis panahnya itu dapat berada di atas sini. Dan begitu sebaliknya, pada saat sudah berpindah dari satu grup ke grup lain, pergerakan dari siklus 4 ini, maka dapat kita buat untuk garis panahnya itu berada di bawah. Oke, mungkin bisa langsung saja. Untuk gerakan awal, B min dan B plus ini terjadi di dua grup yang berbeda, dari grup 1 dan grup S2, sehingga tanda panahnya berada di bawah. Kemudian untuk gerakan B plus dan A plus ini tidak terjadi signal bentrok, sehingga tidak masalah kalau mereka berada di dalam satu grup yang sama. Nah, karena mereka berada di dalam satu grup yang sama, maka arah garis panahnya ini berada di atas, atau lokasi garis panahnya ini berada di atas. Kemudian step selanjutnya adalah gerakan dari A plus ke A min. Karena dari A plus ke A min ini berada di dua grup yang berbeda, maka untuk itu garis panahnya ini berada di bawah. Nah, kemudian setelah kita menentukan arah garis dari setiap pergerakan, maka step selanjutnya, ini kelupaan, dari A min ini pergerakan selanjutnya adalah dari A min ke siklus awal lagi, yaitu B min. Nah, pada A min ini itu perpindahan dari grup atau kelompok S3 ke S1. Nah, kemudian pada saat kita telah menentukan grupnya dan menentukan arah garis panahnya, step selanjutnya adalah kita menentukan sensor syarat untuk setiap pergerakan ini. Nah, pada saat B min ini, pada saat kita telah menentukan grupnya dan menentukan arah garis panahnya, step selanjutnya adalah kita menentukan sensor syarat untuk setiap pergerakan ini. Nah, pada saat B min ini, pada saat kita telah menentukan grupnya dan menentukan arah garis panahnya, step selanjutnya adalah kita menentukan sensor syarat untuk setiap pergerakan ini.
gerakan B-min, maka sensor yang aktif adalah sensor B0. Nah, pada saat sensor B0 ini aktif, maka dia dapat menjadi syarat untuk gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya adalah gerakan B+. Jadi pada saat B0 ini aktif, maka B+ ini dapat maka silinder B dapat bergerak maju. Nah, pada saat silinder B bergerak maju, maka sensor yang aktif atau sensor yang terdeteksi adalah sensor B1. Nah, pada saat sensor B1 aktif, maka dia akan men-trigger untuk gerakan selanjutnya atau menjadi syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu gerakan selanjutnya adalah A+. Nah, pada saat silinder A bergerak maju maksimum, maka sensor yang aktif adalah sensor A1. Nah, di mana sensor A1 ini merupakan syarat atau trigger untuk gerakan siklus terakhir, yaitu A-min. Nah, pada saat A-min ini terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor A0 dan ditambah dengan push button karena dia akan menuju ke siklus awal dari maksud saya gerakan awal dari siklus 4 ini. Nah, setelah itu, di sini terjadi 3 kali perpindahan, yaitu perpindahan dari grup S1 ke S2, dan setelah itu grup S2 ke S3, dan yang terakhir adalah grup S3 ke S1. Maka pada setiap perpindahan grup ini, maka dia ada yang menjadi syarat atau syarat untuk pergantian si setiap line-nya. Kemudian untuk perpindahan dari S1 to S2, untuk syaratnya itu adalah B0. Maka di sini juga kita dapat tambahkan label, yaitu to S2. Karena dia ini adalah awalnya adalah di S1 dan mau berpindah ke grup S2. Nah, setelah itu kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian ada lagi perpindahan dari S2 ke S3, di mana sensor pengaktifnya itu adalah sensor A1. Sehingga di sini kita dapat buat to S3, karena dia adalah perpindahan dari grup S2 atau line S2 ke S3. Kemudian yang terakhir adalah dari S3 ke S1, sehingga di sini kita beri label to S1. Nah, untuk itu sudah selesai atau sudah terpenuhi semuanya untuk syarat dan pergerakannya. Kemudian untuk pengelompokan grup juga sudah selesai, sudah terpenuhi. Step selanjutnya adalah kita mengimplementasikan atau mensimulasikan diagram alur ini ke dalam rangkaian pneumatik pada software FluidSim. Nah, mungkin di sini saya sudah menyediakan beberapa komponen seperti silinder, one way flow control, katup 5/2 pengaktif angin pembalik angin, katup 3/2 pengaktif pengaktif roller pembalik pegas, katup 3/2 pengaktif push button atau tombol pembalik pegas. Nah, mungkin kemudian di sini untuk setiap line-nya saya sambungkan ke manometer untuk dapat mengmonitoring setiap line yang aktif pada saat pergantian gerakan. Nah, kita dapat langsung saja mulai dari gerakan pertama pada siklus 4 ini. Gerakan pertamanya itu adalah B-min. Nah, karena B-min ini tidak ada ujung pangkal dari garis panah ini, maka dia dapat langsung disambungkan ke line grupnya. Nah, di sini kita lihat B-min ini masuk ke dalam grup S1, sehingga untuk gerakan B-min dapat langsung disambungkan ke line S1. Nah, step selanjutnya, pada saat B-min ini sudah terpenuhi atau silinder B sudah bergerak mundur, maka sensor yang aktif adalah sensor B0, di mana sensor B0 ini kita gunakan sebagai syarat untuk perpindahan dari line atau grup S1 ke grup S2. Maka B0 ini kita letakkan di to S2. Pada rollernya ini labelnya adalah B0. Kemudian untuk pengaktif roller ini kita sambungkan ke line S1 karena dia adalah perpindahan dari S1 ke S2. Kemudian keluaran dari roller ini kita sambungkan ke katup 5/2.
yang dimana keluaran katup 5/2 ini kita sambungkan ke line S2 karena tujuannya adalah memindahkan dari line S1 ke S2. Oke, baik, selanjutnya step selanjutnya adalah atau gerakan selanjutnya adalah B+. Nah, B+ ini karena syaratnya B0 sudah disambungkan ke S2, maka sekarang B+ ini sudah berada di kelompok S2. Maka dapat langsung disambungkan ke grup S2. Oke, selanjutnya pada saat silinder B bergerak maju, maka sensor yang aktif adalah sensor B1, di mana sensor B1 ini adalah untuk mengaktifkan gerakan selanjutnya, yaitu gerakan A+. Sehingga untuk gerakan A+ ini syaratnya adalah sensor B1. Kemudian untuk pengaktif roller B1 ini disambungkan ke line S2 karena dia berada di grup S2. Nah, kemudian untuk keluaran dari roller B1 ini dapat langsung disambungkan ke pengaktif silinder A untuk membuat silinder A bergerak maju. Nah, pada saat silinder A bergerak maju, maka sensor yang aktif adalah sensor A1, di mana sensor A1 ini merupakan trigger untuk perpindahan dari grup S2 ke S3. Maka penempatan sensor A1 ini berada di to S3, berada di sini. To S3. Nah, sensor yang aktif adalah A1. Kemudian, pengaktif dari sensor ini adalah dari grup atau line S2. Karena di sini perpindahan dari S2 ke S3, maka pengaktifnya S2 dan keluarannya menuju ke S3. Nah, ini kita sambungkan ke S2 terlebih dahulu. Kemudian untuk keluaran rollernya kita sambungkan ke katup 5/2. Nah, di mana keluaran katup 5/2 ini dapat langsung kita sambungkan ke line atau ke grup tujuan, yaitu S3. Kita sambungkan ke S3. Nah, setelah dia sudah berpindah dari S2 ke S3, maka kita dapat melanjutkan ke gerakan selanjutnya. Nah, gerakan selanjutnya itu adalah amin, yang dimana syarat amin ini adalah A1. A1 sudah kita sambungkan ke S3, maka amin ini sudah berada di signal atau berada di grup atau line S3. Maka untuk amin dapat langsung disambungkan ke S3. Nah, kemudian yang paling terakhir dari amin ini mau kembali ke B-min. Itu berarti sensor yang aktif adalah sensor A0 yang diparalelkan dengan push button karena akan menuju ke gerakan awal pada signal 4. Sehingga pada to S1 ini kita sambungkan dari push button, sambungkan ke roller, dimana katup rollernya itu labelnya adalah A0. Kemudian A0 ini kita sambungkan ke pengaktif katup 5/2, yang dimana kemudian setelah itu untuk pengaktifnya katup 5/2 selanjutnya itu kita sambungkan ke S3 karena sumbernya adalah S3 dan keluarannya adalah S1. Nah, setelah itu untuk pengaktif push button ini kita sambungkan ke S3 karena dia masih berada di grup atau line S3. Nah, sudah selesai untuk pembuatan rangkaian pneumatiknya. Mungkin dapat kita coba. Nah, jadi pada saat tombol push button ditekan, dia tidak langsung melanjutkan siklus B-min, B+, A+, A-min, melainkan dia mau memuat atau membuat untuk kondisi awal terlebih dahulu. Jadi ini sudah kembali atau sudah terdeteksi untuk kondisi awal, sehingga kondisi awalnya adalah sebagai berikut. Silinder B sudah bergerak maju terlebih dahulu karena siklus pertamanya adalah B-min, sehingga silinder B harus maju sebelum tombol push button ditekan. Nah, pada saat tombol push button, maka gerakannya akan berjalan sebagai berikut, yaitu B-min,
Kemudian setelah B min ke gerakan B plus, setelah B plus adalah A plus, dan yang terakhir adalah A min. Nah, coba kita buat sekali lagi. Pada saat gerakan B min ini berada di S1, maka yang terdapat ini keluaran bar dari kompresor. Nah, kemudian pada saat gerakan A min itu berada di S3, maka tadi di sini kompresor atau line S3 yang aktif, sehingga di sini terindikasi terdapat angin 6 bar pada line S3. Nah, coba kita ulang lagi. Pada saat gerakan B min, maka S1 yang terdapat angin. Kemudian B plus itu adalah S2, A plus itu tetap berada di S2, dan yang terakhir adalah A min berpindah ke line S3. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian pneumatik untuk kasket 3 grup dengan siklus nomor 4, yaitu B min, B plus, A min, itu berhasil menggunakan metode penyelesaian kasket. Seperti sebagai walaupun pada B min kemudian B plus ini terdapat bentrok, itu tidak masalah karena sumber pengaktifnya sudah dipisah. Begitu juga pada silinder A, pada saat silinder A bergerak maju kemudian mundur, itu tidak terjadi signal atau tetap dapat berjalan karena sudah dibuat pemisah untuk setiap supply siklus atau supply gerakannya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai kasket 3 grup siklus 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.